Hai Tribuners, kembali lagi program Superscore bersama saya Delta Gonzalez untuk edisi spesial Piala Dunia 2022. Kali ini kita akan mengulas laga yang syarat akan makna dan penuh nilai sejarah, yakni Serbia versus Swiss dari Grup G. Sudah bergabung dengan saya, kita akan mengulasnya bersama Bang Merdi Iskandar, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Agus Haidir, wartawan olahraga Tribun Medan. Hai Bang Merdi, Bang Agus. Halo, Hai, halo, halo. Kita berjumpa di laga grup G, match terakhir ya ini Serbia versus Swiss. Ini menurut saya kalau didengar sekilas memang ini negara biasa ini Swiss sama Serbia. Tapi kalau kita tilik sejarahnya masa lalunya ternyata punya keterkaitan yang sangat dalam banget dan untuk kali ini nggak hanya sekedar rivalitas di lapangan saja tapi juga pasti ada bumbu-bumbu yang di luar lapangannya tentunya. Oke, Bang Merdi, kalau kita ngomongin penampilan Serbia di match pertama dan juga match kedua, di laga perdana mereka kalah, namun juga bisa kemudian bangkit di laga kedua meski hasilnya imbang saat lawan Kamerun. Bagaimana pengamatan dari Bang Merdi soal Serbia? Yang kalah di match pertama itu memang kelas banget ya Brasil ya. Hmm. Itu tidak terbantahkan itu. Jauh kelasnya di atas Serbia. Nah, yang kedua ini yang benar-benar drama ya. Dia di ESPN itu kemarin semalam ada berita, ternyata kenapa itu banyak diparkir. Ternyata ada sinetronnya di belakang itu ya. Ada perselingkuhan. Heeh. Jadi diparkir siapa tiga orang itu kan siapa itu jadi Vlahovic itu sama Nemanja Gude itu dikabarkan oleh ESPN itu selingkuh sama istri kawannya. Heeh. Jadi makanya si Gude itu dikabarkan main dengan istrinya Luka Jovic. Terus si Vlahovic sama siapa sih ya, jadi makanya diparkir tuh kan agak heran ya di game kedua itu. Heeh. Heeh. Ketika butuh gol, Vlahovic nggak dimainin, Jovic nggak dimainin gitu. Ternyata terjawab di sini dari ESPN yang melansir kabar itu, dia bilang eh, ada sinetronnya di belakang ini, makanya nggak, Iya. ya bertanya-tanya kan waktu itu ketika butuh gol kok ini ada Vlahovic kok nggak dimainin gitu. Ternyata Heeh. di situ penyebab kedua game kedua itu nggak seru Serbia itu. Seperti Jadi itu yang saya yang kabarnya. jadi Nggak tahu jadi heeh. dihukum apa dapat si Grudey, Vlahovic sama Jovic itu dihukum tidak dimainkan oleh pelatih. Oke. Kabarnya malah sebelum game itu mereka tuh baku antam, baku antam. Jadi eh, terjawab lah pertanyaan orang di game kedua ketika butuh menang, kok pemain-pemain kunci itu malah nggak dipasang. Ya. Jawabannya di situ. Dan saya nggak tahu nih di game lawan Swiss ini kan ulangan ya 4 tahun lalu ya. Jadi kan juga eh, emosional juga ya di apa perang Balkan ya, terkait dengan perang Balkan. Saya nggak tahu nih apakah hukuman untuk pemain-pemain bintang itu dicabut atau berlanjut gitu. Itu pengamatan dari saya. Ya, oke. Jadi sangat mengejutkan tadi berita yang dikabarkan Bang Merni. Ternyata ada drama di balik di kubu sendiri, kubunya Serbia sendiri ada drama yang itu sudah tidak bisa termaafkan lagi, dicampurkan dengan urusan pribadi dan memang akan sangat mempengaruhi performa di lapangan dan nggak hanya sedikit pemain-pemain yang nakal seperti ini, banyak banget dari dulu sejarahnya pemain-pemain yang sangat nakal bahkan juga banyak yang viral, ada beberapa viral seperti Wanda Nara. Pasti kenal kan Bang Merdi sama Bang Iya, Agus, iya karena wanita ini udah Wanda Nara keterlaluan. itu. Artinya kan tim harusnya kompak, kok Ya, malah mendahulukan pribadi gitu. Artinya ya. ya ntar aja lah enak-enaknya ya kan. Betul ini karena ini juga membawa nama negara yang tidak bisa disepelekan. Sangat disayangkan kalau
Memang betul-betul terjadi ada perselisihan seperti ini. Lain halnya dengan Belgia ya. Kalau Belgia hanya sekedar cekcok sendiri aja dan Ya. sindir-sindiran tanpa ada bumbu asmara dan percintaan yang terjadi di Serbia. Oke, sangat disayangkan sekali apalagi punggawa-punggawa penting sampai harus dihukum dan absen di laga penting sekelas Piala Dunia ini. Terima kasih Bang Merdi itu dari Serbia. Nah, lantas ini Swiss, Bang Agus ini justru menurut saya menurun ya performanya. Nanti Bang Agus setuju apa tidak? Karena memang di laga pertama harus mengakui keunggulan dari iya harus mengakui keunggulan dari Brasil di laga kedua yang harus kalah 0-1 meskipun di laga pertama menang lawan Kamerun. Ya, kalau aku sih memandang bukan penurunan ya, karena Heeh. memang lawannya. Oke, lawannya yang terlalu Ya, tinggi ya. ketika Swiss melawan Brazil itu kan secara level mungkin satu tingkat lah di atas Swiss, Brazil. Itu bisa kita lihat dari eh, statistik statistik pertandingan. Hmm, Itu Swiss itu malah sama sekali tidak ada melepaskan shoot on goal ke gawang Brazil, ya. dan penguasaan bolanya juga jauh, sekitar 55-45 kalau tidak salah ya. Jadi memang kelihatan sekali bahwa mereka kalah di semua lini, di lini terutama di lini tengah. Itu duet duet yang diturunkan pelatih Murad Yakin itu, duet Liga Inggris ini, Remo Fuller sama Granit Xhaka itu memang tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi gelandang-gelandang Brazil yang ya secara kualitas jauh di atas, termasuk melawan Fred ya. Lawan, Jadi besar di Brasil ya. iya, lawan Fred yang kita tahu bagaimana di Manchester United ya, mereka Fred itu malah merajalela waktu itu, waktu ketika melawan Swiss. Tapi ketika melawan Serbia nanti ya, aku kira eh, eh, apa yang kita lihat melawan Brazil itu barangkali tidak akan terjadi lagi. Melawan Serbia ini hampir-hampir imbang ya. Apalagi tadi Bang Merdi bilang ada situasi non teknis yang mempengaruhi, itu jelas 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 akan sangat berpengaruh kepada performa Serbia nanti. Kalau kalau sudah persoalan-persoalan seperti ini agak sulit, pelatih manapun akan sulit ya untuk memperbaiki dalam tempo yang sangat singkat. Hmm, asmara gitu loh. Kalau persoalan lain Bukan barang asmara usil, ah, keterlaluan. nah ya udah lebih Kalau parah di kan. Medan ada berapa lubang tuh Bang? Udah dingin, istilahnya udah dingin kalau di Medan nih. Nah, jadi untuk memperbaiki itu kayak sepertinya butuh keajaiban lah untuk kubu Serbia melakukan itu. Walaupun Serbia sekarang dilatih oleh legenda mereka ya, Dragan Staskovic, kayaknya sulit untuk Serbia. Nah, kayaknya sulit memang untuk Serbia kalau ada situasi yang sangat luar biasa seperti ini. Nah, masih di Bang Agus di sini kalau dari segi permainannya Swiss kalau tidak salah butuh imbang ya dengan lawan Hmm, Serbia ini untuk bisa hmm, lolos ke 16 besar. Nah, dengan kondisi Serbia yang mungkin bisa dikatakan lemah atau juga ada ketimpangan sedikit, bisa ya ini sebagai apa ya dimanfaatkan oleh kubu Swiss. Ah, ya. ini kelemahannya Serbia ini. Langsung aja Hmm. nih. Gimana itu? Aku sebenarnya agak trauma dengan yang seri-seri ini ya. Butuh Sri lolos, butuh Sri lolos. Ya Berapa betul ya. sudah berapa klub yang seperti ini yang kita prediksi nanti butuh Sri, Iran butuh Sri lolos, ya kan? Kemudian Arab Saudi hanya butuh Ya Sri betul. lolos. Malah kalah ya. Ternyata Match ketiga. ternyata malah kalah semuanya. Tapi barangkali ya untuk Swiss melawan Serbia. Apabila memang tidak ada tadi persoalan-persoalan non teknis yang mengiringi, aku nggak berani juga bilang, nah ini seri aja lolos nih enggak. Tapi karena ada faktor non teknis. Secara teknis ini sama nih. Secara Mm-mm. teknis tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara antara Swiss dengan Serbia. Ini 11-12 lah secara teknis mereka. Tapi faktor non teknis, apalagi yang model seperti ini akan sangat-sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi mental pemain. Ya gimana di dalam satu tim kita tahu kawan-kawan kita berantem sesamanya kan. Malah sampai pukul-pukulan, kalau benar pukul-pukulan itu udah rusak banget tuh. Ya, ya kalau aku
Swiss bisa lah. Swiss bisa memanfaatkan kondisi ini ya, paling tidak Ya, ya itu imbang hanya dengan 1 poin dia bisa lolos. Dan sekarang ini Tribuners di grup G, Brazil memang sudah memastikan lolos dengan 6 poin dan Swiss masih memiliki 3 poin, sementara Kamerun 1 poin dan Serbia 1 poin, dan dibutuhkan keajaiban pula tadi ya Bang Merdi untuk Serbia bisa lolos. Nah, kalau kita lihat saat di match kedua di match pertama maksud saya lawan Kamerun, memang terlihat lini depannya seperti apa ya, hilang konsentrasi dan bisa eh, dimanfaatkan oleh lawan waktu itu. Nah, saya melihat prediksi pemain yang akan dikeluarkan oleh Dragan Stojkovic ini, di situ Mitrovic bakalan main. Tapi tadi Bang Merdi menjelaskan kalau Mitrovic masih dalam masa hukuman dengan Vlahovic pula di drama itu. Seperti apa ini prediksi pemain yang akan dikeluarkan oleh Dragan Stojkovic kalau memang drama-drama itu menjadi kejanggalan maupun menghambat penampilan dari Serbia. Ya, jadi memang kan berita ini memang tidak terkonfirmasi ya, tapi belum terkonfirmasi. Jadi pihak ESPN sendiri menyatakan sudah mencoba menghubungi pihak Serbia tapi belum dapat jawaban. Tapi mereka mendapat istilah itu dari orang dalam cerita-cerita itu, dan selevel ESPN rasanya nggak mungkin ya melempar gosip sembarangan ya. Tapi kan juga yaitu pertanyaannya adalah kenapa pemain-pemain bintang itu diparkir. Ya. Ada dia punya Vlahovic, saya suruh banget sama Mitrovic ya kan, lagi butuh gol kok tetap aja nggak dimainin gitu. Jadi nah ini yang apa ya, yang seperti saya bilang tadi itu, kita nggak tahu apakah hukuman untuk pemain-pemain itu masih berlanjut di game hidup mati ini atau tidak. Kalau saya sih berharap tidak bertanding karena memang butuh menang. Nah, cuman apakah suasana di dalam tim yang sudah rusak ini bisa kembali cepat? Apalagi ini pertikaiannya di antara teman untuk urusan yang sangat prinsip sekali gitu, yang bukan sekedar kalau misalnya pacaran, mungkin ini istri loh gitu. Jadi pasangannya jadi agak Masalahnya di berat. ya. Dan ESPN sendiri mengabarkan sebelum game Kamerun itu, pemain itu berkelahi gitu, baku hantam. Jadi ya seperti kamu pertanyaan tadi, kok apa sih Serbia begitu apa sih seperti kehilangan konsentrasi. Ya pasti kehilangan konsentrasi kalau kalau suasana gini kan udah gak enak aja mainnya kan. Apa sih udah saling mengumpat aja mungkin tuh, apalah ya. Ya seperti yang kamu tanyain, kok kehilangan konsentrasi. Ya kehilangan konsentrasi ternyata penyebabnya ada sinetronnya itu. Nah mungkin sinetronnya tidak berjilid-jilid gitu. Ya. Cukup ambil tindakan tegas. Tapi seperti Bang Agus bilang, kalau udah kayak gini pelatih ya susah gitu mengembalikan kekompakan tim secepat-cepatnya. Padahal mereka perlu berlatih berhari-hari untuk menggabungkan chemistry antar pemain itu, tiba-tiba dalam satu malam dirusak. Nah ini PR sekali kalau ketika Serbia butuh menang, bagaimana ini pelatih ini? Kalau saya sendiri berharap hukuman itu selesai, pemain-pemain di Serbia itu kembali kompak, kembali ke tujuan awal, kita harus ke 16 besar. Jadi hilang konsentrasi karena ada kemungkinan ada kabar skandal besar itu, karena memang saat lawan Kamerun pun awalnya 3-1, kemudian dibalas 2 gol dari Kamerun, dan yang mengejutkan 2 gol itu terjadi dalam waktu 3 menit saja langsung terjadi. Mengejutkan sekali untuk selevel Serbia. Oke, Bang Agus, Bang Merdi, kita tinggalkan drama-dramanya sebentar. Nah, sesuai dengan headline-nya di sini, Serbia dan Swiss ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang, yang juga akan sangat kental karena pernah terjadi persaingan internasional di mana soal perbatasan wilayah ya di situ, di mana di situ ada orang-orang Serbia, maksud saya orang-orang Kosovo, ex dari provinsi Serbia, yang mengungsi ke Swiss.
yang mana pengungsi di antara pengungsi ini adalah Xherdan Shaqiri dan juga keluarga dari Granit Xhaka. Nah, Hmm. mungkin gak sih menurut Bang Agus terlebih dahulu deh, mungkin gak sih kondisi ini bisa mempengaruhi penampilan Swiss saat lawan Serbia, dibumbui dengan politik-politik sedikit, karena kita tahu dulu juga sejarah kalau nggak salah di tahun 2010 ya, di Piala Dunia 2010 Ya, ada yang membuat selebrasi Granit Xhaka rumah elang 2018 di Rusia. 2018 membuat Dua selebrasi dua apa namanya, two head eagle, dua dua ya, kepala apa, kepala elang. elang ya. Ya, Bang Agus pendapatnya seperti apa ya? ya, politik selalu menarik ya kalau Ya, masuk ke dalam sepak bola ya, termasuk ini juga di 2018 di Rusia itu Saka dan Shaqiri itu menjadi sorotan, dan mereka ketika ketika itu menang ya, Ya, 2-1. 2-1 menang Swiss, dan mereka melakukan selebrasi yang eh, eh, sangat emosional. Cuma mungkin dalam situasi seperti sekarang, karena sudah agak jauh berlalu, aku kira nggak terlalu kental lagi pengaruhnya ya. pengaruh politik ini ke mereka. Tapi ya tetap ada, pasti tetap ada. Dan tapi ya tidak tidak terlalu mempengaruhi kalau menurutku. Tidak menjadi semacam dorongan yang bisa menghasilkan perbedaan di lapangan kalau Ya. menurut aku gitu. Ya, karena toh sudah lama berlalu, dan juga situasinya tidak lagi terlalu panas. Kalau kalau sebelum-sebelumnya kan memang memang panas, dan itu menjadi bumbu yang menarik sekali untuk dicermati. Mm-mm. Kalau Ya. sekarang sih memang tetap ada, karena itu kan tidak bisa di ini ya, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bahkan di Perancis yang notabene nggak ada masalah, ya kan, faktor-faktor politik semacam pemain imigran dan sebagainya itu kan tetap tetap mencuat ya. Ya, oke. Jadi Hmm. mungkin kalau dorongan buat satu tim tidak mungkin ya. Nah, Hmm. mungkin kan juga dorongan individu saja. Mungkin juga bagi Ya. Hmm. pribadinya Shaqiri maupun pribadinya Granit Xhaka itu sendiri. Nah, Bang Merdi, tanggapannya dengan Hmm. kondisi ini, mungkin nggak sih mereka akan apa ya, membuat selebrasi dengan seperti ini, karena di 2018 selebrasi ini malah justru mengundang sanksi dari FIFA ya Iya, waktu itu ya. iya, ditegur. Hmm. Ya memang kan olahraga itu harus apa, ada namanya Olympic Charter ya. Hmm. Kan olahraga itu harus bebas dari politik, tapi masalah hidup itu kan nggak mungkin lepas dari politik. Jadi Ya. ya dilematis gitu. Jadi dilematis, apalagi kan mereka itu kayak Granit Xhaka itu kan merasa sebagai orang yang tertindas. Serb itu kan dianggap sebagai biang keladi pecahnya Yugoslavia ya. Mm-mm. Kan kalau sejarahnya kan seperti itu ya. Jadi orang Serb dianggap, dan ada cerita-cerita tentang genosida, ya kan, foto-foto terus bukan hanya terus ya, tapi juga di genosida kan. Jadi tidak ada dendam seperti itu. Tapi semuanya kembali kepada kualitas di lapangan gitu. Artinya boleh ya. Ya dendam apa marah itu bisa memacu orang main habis-habisan, tapi tetapnya kualitas yang bicara. Ya. Dan saya bilang ya ini seperti saya setuju dengan Bang Agus tadi. Ini 11-12, itu beda tipis saja, Hmm. Hmm. beda-beda tipis. Tapi untuk kondisi sekarang, saya masih menjagokan Swiss ya. Bisa mengulang kejadian di Rusia 4 tahun lalu. Ya tipis-tipis lah, cukup 1-0 aja lah untuk Swiss. Bang Merdi menjagokan Swiss 1-0 aja di sini ya. Ya, Oke, padahal Swiss hanya butuh imbang, tapi boleh 3 poin diprediksi ya. Bang Agus ini dari Bang Merdi 1-0 ya ini. Serbia itu saya lagi nih, Vlahovic oke, tapi dia masih kurang matang. Ya. Mitrovic semusim terakhir ini nggak tahu ya apa. Tidak, orang bilang tuh lagi bapuk ya. Sementara Vlahovic, nah ini penampilan Vlahovic bagaimana nih? Kalau kita tahu Vlahovic di Juventus lumayan cukup bersinar ya. Nah, kalau dari Iya, tapi timnasnya, dia kan belum matang, Mas. Itu masih apa ya? Dia hebat, tapi begitu masuk Juventus kok kayak ada apa sih, kayak apa ya, bilang orang bilang tuh agak sok gitu ya. Apa sih? Maksudnya oh, jadi apa sih? Jadi kok malah nggak kayak waktu di Fiorentina gitu loh. jadi Mungkin ada mungkin mental kali ya, oh, faktor mental di situ ya.
Jadi kayak gue udah masuk klub Nah, gue kan udah di ini ya, langit nih, dari ya kan? Fiorentina ke Juventus gitu kan, Ah, agak iya, congkak sedikit mungkin ya iya. yang mempengaruhi penampilannya. Nah, 1-0 Berarti tadi ya, Bang Werdi. kenapa tuh? 1-0 ya tadi ya, prediksinya ya, skornya ya. Ya untuk Swiss lah ya. Ya, Hmm. Swiss dong ya di sini. Yang mana memang berkali-kali Swiss selalu tampil sebagai kuda hitam yang sangat mengejutkan di beberapa Hmm. gelaran internasional ini. Bang Agus, prediksinya apa? Berapa ini? Ya, Serbia sebenarnya punya komposisi yang lumayan lengkap sebenarnya. Pemainnya menyebar di banyak klub-klub besar di Eropa, di Italia, di Inggris. Di Inggris tuh di Italia ada Juve, ada eh, Fiorentina di pula. Fiorentina, ada di Lazio juga kan. Eh, Kalau dari sisi komposisi sebenarnya nggak masalah, tapi barangkali memang belum belum ini ya, belum belum padu betul. Padahal mereka diracik ditangani oleh legendanya. Nah, persoalan kalau benar itu persoalan yang tadi disampaikan Bang Merdi itu, kalau benar kejadian seperti itu aku kira sudah fatal sekali ya dalam tempo yang sangat singkat ini. Nah itu siapapun pelatihnya barangkali itu tidak akan bisa merekatkan kembali timnya. Mungkin ingat itu ada skandal dulu di Inter Milan, Icardi Ya, dan Maxi Ya, Lopez. Maxi Lopez ya. sampai sampai apa ya, hubungannya hancur, kemudian akhirnya klub memutuskan untuk melepas kedua-duanya supaya tidak penyakit yang mereka bawa itu tidak menyebar ke pemain-pemain yang lain. Nah, mungkin itu. Tapi kalau dalam situasi yang sangat genting seperti sekarang ya, Piala Dunia pertandingan terakhir gitu kan, Ya. itu akan sangat sulit. Kalau aku 2-0 sih Swiss. 2-0 untuk Swiss, jadi Swiss tetap diunggulkan. Swiss ya. Swiss diunggulkan. Nah, di sini ada sedikit skenario yang saya baca-baca dari beberapa media. Di sini Serbia bisa lolos asalkan Kamerun tidak bisa mengalahkan Brazil. Nah, ini udah di luar nalar ini, Kamerun tidak bisa mengalahkan Brazil. Dan juga Swiss hanya butuh imbang dengan syarat Kamerun nggak bisa menang dari Brazil alias kalah dari Brazil. Nah, ini dia Bang Agus dan juga Bang Merdi sama-sama mengunggulkan Swiss untuk bisa lolos ke 16 besar dan memenangi laga antara Serbia versus Swiss ini dari grup G. Itu terima kasih untuk Bang Agus dan juga Bang Merdi ulasannya ya. untuk grup G, laga Serbia versus Swiss. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, Tribuners, jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.